Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari sebelum memasuki ibadah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah kita dengan menaikkan pujian pembuka dari Nafiri Rohani nomor 11, Haleluya Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah dengan menyadari bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Mulia bagi Bapa. Nats pembimbing pada minggu ini terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai 18. Nats pembimbing kita mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya jemaat yang terkasih, Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita lebih sungguh lagi untuk saling mengasihi dan melayani sesama. Kita naikkan pujian sambutan, melayani lebih sungguh. Melayani
Tuhan terambil dari Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya Bapak Ibu, seringkali kita lalai untuk menjalankan perintah Tuhan, dan pada saat ini marilah kita tunduk di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami. Seringkali kami lalai dalam melayani dan mengasihi sesama. Seringkali kami lalai untuk menjalankan kehendak-Mu, untuk menjalankan perintah-Mu. Biarlah pada saat ini Engkau yang pimpin kami di dalam kehidupan kami. Kami mau taat sebagai anak-anak-Mu yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Inilah seru doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14 yang mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dan petunjuk hidup baru dari Keluaran pasal 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ya Bapak Ibu, silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian dari Nafiri Rohani nomor 7, Bersabdalah. Kepada
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh kembali lagi beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Dan di bulan September ini kami boleh memasuki bulan keluarga. Kami rindu firman Tuhan boleh meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Dan kiranya Engkau tolong kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Roma 13 ayat 8 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan-perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar firman, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita mendengar orang-orang tua kita dahulu ketika kita nggak akur dengan keluarga, dengan saudara, gitu ya, orang tua akan katakan, kayak anjing dan kucing saja, gitu ya. Seolah-olah anjing dan kucing ini nggak pernah rukun, gitu ya, gambaran orang yang nggak pernah rukun. Tapi ternyata kenyataannya seperti di gambar ini, anjing dan kucing sekarang sudah bisa rukun-rukun, gitu ya. Kenapa anjing dan kucing sekarang bisa rukun? Ya, tentunya kita akan katakan ada kasih, gitu ya. Dan memang betul kasih itulah yang mempersatukan mereka yang harusnya nggak bisa rukun jadi rukun, gitu ya. Yang nggak bisa saling mengasihi dan sekarang bisa saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14 yang tadi kita baca, itu sebetulnya Paulus sedang berbicara cara pandang kekristenan terhadap kasih. Nah, cara pandang kekristenan terhadap kasih itu apa? Ayat 8a dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Dalam bahasa aslinya lebih jelas dikatakan demikian, jangan berhutang apapun juga kecuali berhutang kasih satu dengan yang lain. Artinya ketika kita mengasihi sesama, kita seperti berhutang dan mau membayarnya. Loh, kenapa kok kita mau mengasihi sesama kok seperti orang berhutang? Karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita. Pada 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dikatakan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu Allah telah mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena kasih itulah yang menyebabkan Kristus harus datang dalam dunia menggantikan saya dan saudara.
mengampuni segala dosa dan kelemahan kita, sehingga kita tidak menikmati atau tidak masuk di dalam hukuman yang kekal karena kasih Allah. Maka pada pasal 4 ayat 11 dikatakan, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka seharusnya kita saling mengasihi. Nah, saling mengasihi yaitu mengasihi seperti membayar hutang. Membayar hutang kepada siapa? Seperti kita membayar hutang kepada Kristus. Ketika kita mengasihi sesama, kita sedang bayar hutang akan kebaikan Kristus yang sudah menggantikan kita, walaupun tidak akan mungkin bisa terbayar kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Tapi paling tidak Bapak Ibu, prinsip orang yang berhutang adalah wajib melunasi dengan hormat, ya, tidak dengan marah-marah, bukan? Ya, kirain mau ngelunasin aja, wah galakan dia, marah-marah, enggak kan ya? Tapi wajib melunasi dengan hormat. Karena kita terlebih dahulu sudah ditolong, begitu ya. Yang kedua, prinsip orang berhutang adalah tidak mengharapkan imbalan. Jangan anggapan kalau saya bayar utang, wah nanti dapat bonus. Kayaknya enggak ya. Orang bayar hutang ya bayar hutang saja ya, tidak ada imbalannya ya. Nah, demikian juga ketika kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi sesama kita, kita wajib menolongnya dengan hormat, dengan kasih, dengan satu ketulusan, tidak dengan keterpaksaan atau lagi bersungut-sungut atau marah, gitu ya. Dan tidak mengharap imbalan dari orang yang kita tolong. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih yang seperti inilah yang menjadi dasar ketika kita membangun sebuah keluarga, yaitu kasih yang mau membayar hutang, ya. Seperti orang yang sedang berhutang mau bayar. Dan mungkin kasih yang seperti ini mudah dilakukan ketika kita menjadi orang tua terhadap anak, apalagi mama gitu ya. Maka tidak heran ada pepatah yang mengatakan bahwa kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah gitu ya. Mama sebelum semuanya bangun, dia sudah bangun, dia sudah rapi-rapi segala macam gitu ya. Sudah mempersiapkan segalanya. Atau semuanya sudah istirahat, sudah pada ngaso, si mama masih sibuk gitu ya. Nah Bapak Ibu, mungkin si mama ini sama seperti prinsip firman Tuhan tadi. Dia ingin memberikan yang terbaik bagi keluarganya, seperti membayar hutang begitu ya. Tetapi bagaimana kalau anak terhadap orang tua? Nah, di gambar ini saya kasih satu lingkaran bahwa seorang anak yang sempat menggugat mamanya hanya karena harta. Wah, harusnya tidak mungkin terjadi ya, tidak akan terjadi jikalau kita menggunakan kasih yang berhutang. Ya. Bagaimana kasih kita kepada saudara-saudara, baik saudara sekandung ataupun keluarga besar. Nah, kasih yang berhutang ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana juga dengan orang lain. Ketika kita menolong orang lain, firman Tuhan ingin supaya kita menggunakan kasih yang berhutang ini, yang selalu kita ingin membayar ini, kita terapkan di dalam mengasihi orang lain. Nah, padahal Bapak Ibu, konsep dunia dalam hal mengasihi jauh berbeda, bukan? Kalau konsep dunia mengasihi berarti ngutangin, membuat orang lain keutangan sama kita. Betul tidak? Ada angpau, ada pekpau. Ya. Nah, angpau, kita menerima angpau jangan senang dulu, gitu kan? Orang dunia katakan, oh kita keutangan loh sama si A si B, gitu ya. Maka kalau dianya ngawinin, kudu datang, kudu disempetin, angpaunya ingat dicatat tuh dulu dia ngasih berapa, kita kudu ngasih. Sepertinya kita keutangan gitu. Ini konsep dunia. Ya. Nah, pernah tetangga ribut gara-gara ini masalah ini nih, konsep dunia ini ya. Dulu dia ngawinin anaknya. Nah, tetangga si A ini memberikan spray begitu ya. Lalu masih angpau, itu masih zaman dulu tuh tahun 80-an begitu ya. Suatu kali ketika keluarga A ini ngawinin, nah keluarga ini memberinya tidak sebanding.
Wah, diungkit-ungkit Bapak Ibu. Wadah, dulu ya gue kasih sprei, kasih angpau. Sekarang anak gue kawin, lu kasih cuman selosin gelas katanya ya. Nah, ini konsep dunia. Kita mengasihi supaya orang lain keutangan, bayar sama kita. Dan ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Memang sulit, memang berat. Ketika kita mengasihi seperti orang berhutang yang harus kita berikan dengan hormat, mengasihi dengan tulus gitu ya. Tetapi jangan lupa, pada ayat yang ke-14 Paulus mengingatkan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dalam bahasa aslinya katakan, taruhlah kamu di atas Kristus. Artinya ketika kita mau melakukan yang sulit ini, letakkanlah dirimu di atas Kristus. Artinya kita mengandalkan kuasa Kristus, maka kita akan dimampukannya. Kapan kita melaksanakannya? Bukan bulan depan, bukan tahun depan. Nah, tetapi katakan sekarang, karena kedatangan Kristus sudah sangat dekat. Ayat 11 bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun tidur, sadar bangun, Kristus sudah mau datang. Ayat 12, hari sudah jauh malam dan telah hampir siang, kedatangan Kristus sudah dekat. Mari kita nyatakan kasih yang membayar hutang ini sekarang kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus juga menegaskan bahwa kasih yang berhutang ini tidak terpisah dan tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Dan kasih itu terikat erat dengan hukum Taurat. Maka pada ayat 9 katakan jangan berzina, jangan membunuh dan seterusnya, dikatakan sudah tersimpul dalam firman ini. Sudah satu kesimpulan dalam firman itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ayat 10, dan kasih itu merupakan kegenapan dari hukum Taurat. Ayat 8, kalau kita mengasihi dengan kasih yang berhutang tadi, berarti kita sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi ketika kita melakukan kasih yang berhutang pada orang-orang sekitar kita, kita sudah menjadi pelaku-pelaku hukum Taurat. Dalam kitab Matius Tuhan Yesus menegaskan, jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan sebagainya. Dikatakan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lalu ayat 39, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, gitu ya. Lalu Tuhan Yesus kasih kesimpulan pada ayat 40. Pada kedua hukum ini, kedua hukum yaitu hukum mengasihi Allah dan mengasihi sesama, semuanya sudah tergantung di dalam seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya ketika kita mengasihi, maka semuanya sudah tersimpul, semuanya sudah ada, kita sudah menggenapi hukum Taurat. Sehingga ketika kita melihat saudara-saudara kita atau orang-orang di sekitar kita sedang terpuruk, sedang jatuh, sedang kesusahan, tidak kita syukurin, kita tidak tertawakan atau kita gosipin, tetapi justru merefleksikan kepada diri kita sendiri. Apakah aku sudah berdoa syafaat untuk dia? Apakah selama ini aku sudah memberikan perhatian kepada dia? Dan seberapa besar kepedulianku kepadanya. Itu salah satu contoh bagaimana kita mengasihi dengan cara berhutang. Dan kita akan melakukannya. Nah Bapak Ibu, kasih yang seperti inilah, kasih yang berhutang ini yang harusnya menjadi dasar ketika kita membangun keluarga. Biar dalam keluarga kita yang saling mengasihi dengan kasih yang berhutang. Dan kita dimampukan untuk memenuhi hukum Taurat. Demikian juga dalam mengasihi orang-orang di sekitar. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Pada bulan keluarga ini diawali dengan kasih yang Kau ingatkan seperti Engkau mengasihi kami. Dan kami mau membayar kasih Tuhan itu kepada sesama kami.
tolong kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersama-sama berdoa bagi jemaat-Mu, mereka dalam pergumulan, kiranya Engkau tetap hadir bersama dengan mereka, sehingga segala permasalahan mereka boleh dimampukan menemukan jalan keluar yang daripada Tuhan. Mereka boleh hidup terus di dalam jalan kebenaran Tuhan. Berkati mereka yang lemah tubuh, mengalami sakit, Tuhan juga melawat dan menjamah jemaat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu yang sampai sekarang masih belum bisa beribadah secara offline dan melalui online. Kami rindu anak-anak sekolah minggu pun boleh semakin mengasihi Tuhan melalui firman Tuhan yang dibagikan melalui video-video online. Tuhan berkati anak-anak, berikan kegairahan pada mereka untuk beribadah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk paut cahaya kasih yang Tuhan percayakan. Kiranya Engkau juga memberkati anak-anak, berikan kegairahan bagi mereka untuk belajar, berikan semangat yang tinggi mereka untuk belajar dan semakin pandai. Tuhan berkati orang tua yang mendampingi dengan sabaran yang daripada Tuhan. Berkati rekan-rekan guru yang menyampaikan materi dengan WA online. Berikan kekreatifan, hikmat bijaksana-Mu Tuhan, sehingga sungguh menjadi berkat bagi anak-anak. Berkati para donatur, orang tua asuh yang terus menyalurkan dana dalam pelayanan ini. Berkati usaha dan pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka. Kami juga mengingat untuk negeri kami ini Tuhan. Kami rindu dan mohon Tuhan, kiranya Engkau angkat pandemi ini sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti semula. Berkati vaksin maupun obat-obat yang terus digodok, terus diusahakan. Tuhan tolong sehingga boleh selesai dan boleh dimanfaatkan dan berguna bagi negeri ini. Berkati pemimpin negeri ini Tuhan, berikan pada mereka hati yang takut akan Tuhan, boleh memimpin dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Berkati rakyat Indonesia, berikan kepada mereka ketertiban, mudah diatur, disiplin dalam protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, sehingga pandemi ini pun boleh berlalu. Setiap pergumulan kami masing-masing kiranya Engkau menjawab seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengakui iman percaya kita seturut pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, jemaat silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan persembahan, dan di minggu pertama ini kita juga akan memberikan perpuluhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar untuk nomor rekening GKJH Pusat dan Pos Cengklong. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki fasilitas transfer dapat mengumpulkan persembahannya dan membawanya kembali pada saat kita beribadah di gereja secara normal. Saya akan membacakan ayat persembahan yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapa, pada saat ini kami mau mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Engkau limpahkan kepada kami, dan pada saat ini kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian penutup dari Nafiri Rohani nomor 251, Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendasari keluarga kita dengan kasih yang berhutang. Demikian juga dengan kasih terhadap sesama. Dan sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih daripada Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.